Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas surat terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN atau tenaga honorer tahun 2025. Informasi ini penting untuk rekan-rekan simak, apalagi bagi rekan-rekan yang tahun ini mengikuti seleksi dan tidak berhasil lulus pada seleksi P3K tahun 2024. Sebelum kita bahas mengenai hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru, kisi-kisi soal untuk kompetensi teknis seluruh jabatan P3K, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan klik linknya, nanti akan terhubung otomatis kepada admin. Konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan atau formasi yang rekan-rekan lamar. Nanti soal kompetensi teknisnya akan disiapkan berdasarkan formasi dan jabatan yang rekan-rekan lamar. Baik rekan-rekan sekalian, di hadapan kita ini adalah surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8/5993 tahun 2024 per tanggal 12 Desember kemarin terkait dengan penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Surat ini ditujukan kepada pembina kepegawaian instansi pusat dan pembina kepegawaian instansi daerah, yakni para bupati, wali kota, gubernur, dan gubernur dan bupati. Dari apa yang disampaikan surat ini terdapat beberapa poin yang menarik untuk kita bahas, ya. Terutama pada poin keempat, di mana poin keempat ini berisi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan honorer. Baik, untuk lebih jelasnya kita baca secara lengkap agar rekan-rekan sekalian tidak menerima informasi secara setengah-setengah dan rekan-rekan bisa memahami isi dari surat Menpan terbaru ini. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Nah rekan-rekan, apa yang kita lihat di tanda petik ini merupakan isi dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini memang secara tegas disampaikan bahwa seluruh honorer itu akan diselesaikan penataannya selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2024. Namun seperti yang kita lihat kondisinya sekarang, bahwa Desember 2024 ini tahapan seleksi itu masih dilakukan. Walaupun demikian, tidak semua honorer bisa lolos ke dalam seleksi P3K itu oleh karena memang formasi yang sangat minim, jadi sangat sedikit, sehingga masih banyak tenaga honorer yang memang belum bisa diangkat menjadi P3K kalau kita mengikuti seleksi pada tahun 2024 ini. Nah, dari surat ini ditugaskan bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pihak Kemenpan mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan P3K tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan P3K. Sesuai surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6610, hal jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024 dan proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan P3K tahun 2024 sedang berlangsung. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal. Jadi ini poin 3,
Memang Kemenpan RB sudah mengakui bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi pada gelombang 1 ini penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN itu belum berjalan secara optimal. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, agar pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah diberikan himbauan 3 poin. Yang pertama adalah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN atau honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. Jadi alhamdulillah bagi rekan-rekan yang masih proses seleksi pada tahun 2025 mendatang, anggaran gajinya masih tetap disiapkan oleh pemerintah. Poin kedua, apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, maka pegawai non-ASN itu dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Jadi poin kedua ini menjawab pertanyaan rekan-rekan bagaimana dengan rekan-rekan yang tidak lulus atau tidak berhasil mendapatkan formasi pada seleksi P3K tahun 2024. Di poin B ini sudah ditegaskan bahwa dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi di sini rekan-rekan perlu pahami bahwa pegawai non-ASN yang tidak lolos itu tidak secara otomatis akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena banyak yang beredar kabar bahwa apabila rekan-rekan honorer yang mengikuti seleksi P3K dan tidak berhasil lulus, maka secara otomatis bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, dari apa yang disampaikan dan berdasarkan juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi terdapat klausa dapat atau ada kata dapat, artinya sepenuhnya kembali menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah apabila memang memiliki kemampuan keuangan, maka dapat mengusulkan pengangkatan honorer ini menjadi P3K paruh waktu. Akan tetapi apabila ada daerah yang terbatas di dalam keuangan daerah, maka pemerintah daerah juga tidak wajib mengangkat honorer yang tidak lulus ini menjadi P3K paruh waktu. Poin 3, bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf B, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Jadi pegawai non-ASN yang tidak lolos dan diangkat menjadi P3K paruh waktu, penganggarannya itu dapat disediakan di luar belanja pegawai. Jadi tidak hanya berpatok kepada belanja pegawai di anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian 3 poin penting dari surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan penganggaran gaji bagi pegawai honorer pada tahun 2025. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.